Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma la uhsi sana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha lana al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah? Insyaallah kullukum bi khairin wa sihatin wa afiyah. Alhamdulillah, pada pembelajaran kelima kali ini mata pelajaran ilmu hadis untuk kelas 10 SMA masih berkutat pada kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis karya Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Nah, seperti yang saya janjikan sebelumnya, saya akan menceritakan sedikit kisah daripada kisah-kisah beliau. Habib Muhammad ini memang terkenal kewaliannya di seluruh dunia, baik di Indonesia yang muridnya sangat banyak, atau di Yaman, atau di Syria, dan di mana-mana. Nah, salah satu bentuk karomah beliau adalah suatu hari beliau itu, jadi kalau orang-orang naik haji di Mekah, orang Indonesia terutama itu gak afdol kalau gak berkunjung ke kediaman beliau. Dan ketika berkunjung pasti orang-orang Indonesia itu diberi kitab-kitab karya beliau. Nah, suatu hari ketika beliau sedang menerima tamu itu, beliau tiba-tiba berkata, awas-awas, bakal ada tamu agung dari Magelang. Magelang itu Indonesia, Jawa Tengah, begitu. Ayo siapkan. Langsung santri-santrinya itu pada nyari siapa sih tamu dari Magelang itu, nggak tahu namanya, nggak tahu gitu. Cari, ternyata ada salah satu ulama namanya Mbah Hasan Mangli namanya. Itu dia duduk di bagian paling belakang, di ibaratnya itu udah pokoknya paling belakang tiang gitu. Lalu santri-santri akhirnya menemui beliau Mbah Hasan Mangli ini untuk ke depan dipanggil oleh Sayyid Muhammad, karena ada pepatah itu la ya'riful wali ilal wali, tidak ada yang mengetahui wali kecuali wali itu sendiri, wali juga gitu. Ketika beliau datang suruh menemui Habib Muhammad ini, Sayyid Muhammad ini, beliau ketika itu langsung dipegang. Ketika dipegang itu sawir gitu, langsung cepat foto-foto gitu. Karena ternyata apa? Salah satu karomah Mbah Hasan Mangli ini, beliau itu tidak bisa difoto. Ketika telapak tangannya itu ngarah ke kamera itu nggak bakal. Akhirnya sama Sayyid Muhammad dipeluk dari belakang beliau, tangannya yang telapaknya itu ditutup sama beliau. Akhirnya ketika posisi itu foto akan ada tukang fotonya dari Sayyid Muhammad sendiri itu fotonya ada, tapi yang lain yang moto itu nggak ada. Itu salah satu karomah beliau. Nah, itu jadi insyaallah setiap pembelajaran akan saya ceritakan sedikit tentang kisah-kisah beliau. Langsung saja silahkan dibuka di halaman 6 bagian bawah. Sebelumnya akan saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah mengetahui objek faedah mempelajari ilmu mustalah hadis dan pencetus pertama kali. Nah, ini yang kemarin, yang sisanya itu yang belum selesai. Yang kedua, memahami fadilah ilmu hadis dan kemuliaan ahli hadis. Tuh. Silakan dibuka. Ini kenapa jadi nomor 1? Silakan dibuka di halaman 6 begitu. Tentang bagian bawah ahwalus sanad gitu. Ahwalus sanad, keadaan sanad. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ani wa nafa'akum bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ahwalus sanadi, keadaan sanad, wal matni, dan matan. Maksudnya gimana gitu? Maksudnya sesuatu yatra'u
yang mempengaruhi, ma sesuatu yatra'u yang mempengaruhi, alas sanadi atas sanad. Jadi ada sesuatu yang mempengaruhi sanad dan ada sesuatu yang mempengaruhi matan. Yang mempengaruhi sanad itu berupa apa? Minitisolin, dari tersambungnya sanad, awing kitoin, atau terputusnya sanad. Nah, sanad itu kan kemarin kan saya bilang sanad itu yang ada nama-namanya an Abi Hurairah, an Anasin, an Abi Hurairah itu. Itu ada yang terputus dan ada yang tersambung. Uluwin, atau tingginya sanad, au nuzulin, atau rendahnya sanad. Ada yang sanadnya tinggi itu kan kalau kalian misalnya calon penghafal Al-Qur'an itu kan, misalnya kamu sampai Rasulullah itu ketika kalian dapat sanad itu, sanad Al-Qur'an itu berapa orang sih? Oh, kamu dapat 30 orang. Oh, di luar sana ada yang 29. Nah, berarti kan otomatis 29 sama 30 itu tinggian 29 karena lebih dekat gitu loh. Yang ini lebih rendah gitu. Au ghairihi, atau selainnya, mimma dari sesuatu, sayati yang akan datang, bayanuhu penjelasannya. Nah, itu yang berhubungan dengan sanad. Sekarang yang berhubungan dengan matan apa? Wama, dan sesuatu, itu enggak jelas ini mutokopinya. Yatra'u, sama dengan yang sebelumnya tadi. Yatra'u, ada alifnya. Wama, dan sesuatu, yatra'u yang mempengaruhi, alal matni, atas matan. Min raf'in, dari segi marfu'nya, marfu' itu yang langsung ke Nabi, itu hadis yang disampaikan Nabi. Au waqfin, atau mauqufnya, au syudzuzin, atau syadznya. Syadz itu aneh, syadz itu langka bahasanya. Au sihatin, atau sahihnya. Nah, itu ada yang raf'in marfu' itu maksudnya perkataan Nabi, mauquf itu perkataan sahabat atau tabi'in, syadz itu ya lawan kata daripada sahih gitu. Itu yang berhubungan dengan matanya. Nih, hal ihwal sanad dan matan. Hal ihwal sanad dan matan adalah sesuatu yang mempengaruhi sanad berupa sambung, terputus, derajat tinggi dan rendahnya suatu sanad yang akan dibahas penjelasannya nanti. Dan sesuatu yang mempengaruhi matan berupa marfu', mauquf, syadz dan sahih. Wa idza alimta, dan ketika kamu sudah mengetahui ta'rifahu, pengertian ilmu hadis dirayah, ketika kamu sudah mengetahui ta'rifahu, pengertian hadis dirayah, fabaqiya, maka tersisa an ta'rifa, untuk kamu mengetahui maudhu'ahu, objeknya, wa faidatahu, dan faedahnya, wa wadi'ahu, dan pencetusnya. Fa amma maudhu'uhu, adapun objek ilmu hadis dirayah, farrawi, maka orang yang meriwayatkan, wal marwi, dan hadis yang diriwayatkan, min haitsul qabuli, atau qabulu juga enggak apa-apa. Min haitsul qabulu, dari segi diterimanya, warraddu,
yuraddu dan ditolaknya. Tuh, jadi objeknya itu dari segi rawinya atau segi orang yang meriwayatkan, dan ada segi dari hadisnya sendiri. Wa amma faidatuhu, adapun faedah ilmu hadis dirayah, faedahnya fa ma'rifatuma, untuk mengetahui sesuatu atau hadis, untuk mengetahui hadis, yukbalu yang diterima, wama dan sesuatu, yuraddu yang ditolak, min dzalika dari rawi dan hadisnya, min dzalika dari rawi dan hadisnya. Bila engkau telah mengetahui definisi ilmu hadis dirayah, maka tinggal engkau ketahui tentang objek bahasan ilmu hadis dirayah dan faedahnya serta pencetusnya. Adapun objek bahasan ilmu hadis dirayah adalah perawi dan yang diriwayatkannya ya hadisnya dari segi diterimanya atau ditolaknya. Sedang faedah atau buah ilmu hadis dirayah adalah mengetahui hadis yang diterima atau ditolak. Tuh, ini kok dari kanan dulu ya tadi, maaf. Sekarang wa amma wadhi'uhu, adapun pencetusnya, pencetus ilmu hadis dirayah. Fahuwa, maka beliau adalah Al-Qadhi, Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khallad, namanya Abu Muhammad Hasan bin Abdurrahman bin Khallad Asy-Syahir, yang masyhur bir-Romah Hurmuzi, dengan sebutan Romah Hurmuzi. Tuftahul mim, mim di fathah, bi fathil mim, maaf itu bukan tuftahu ya, maaf. Bi fathil mimi, dengan mim yang di fathah. Roma, ma yang pertama itu. Tuh, ma. Nih, ma-nya itu sini, ma. Bi fathil dengan mim yang di fathah, wa dhammil ha, dan hak yang di dhammah, romahu, romahu, tasdid romahu, atau romahurmuzi. Wa sukunir ro asaniyah, dan ro yang kedua disukun, hur muzi. Ro-nya di sini kan fathah, kalau ini hur muzi. Wa dhammil mim asaniyah, dan mim yang kedua di dhammah, romahurmuzi, maaf, Romah Hurmuzi. Tuh. Fa innahu, maka sesungguhnya beliau awwaluma sonnafa, orang yang pertama kali menyusun, fistilahi hadzal fanni, dalam disiplin ilmu ini, Dan penyusun ilmu ini adalah Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khallad, yang masyhur dengan nama Ar-Romah Hurmuzi. Dia adalah orang yang pertama yang menyusun disiplin ilmu. Nama Ar-Romah Hurmuzi, mim dibaca fathah, hak dibaca dhammah, Romah Hurmuzi. Ro kedua dibaca sukun dan mim kedua dibaca dhammah. Tuh, itu jadi yang pertama kali menyusun ilmu ini adalah Romah Hurmuzi. Istilahnya begitu aja. Fadlu ilmil hadithi wa syarafu ahlihi. Keutamaan ilmu hadis. Fadlu ilmil hadis, keutamaan ilmu hadis. Wa syarafu ahlihi, dan kemuliaan ahli hadis.
dan kemuliaan ahli hadis. Waqad waroda, dan sungguh telah tercantum, fi fadilati ilmil hadisi, tentang keutamaan ilmu hadis, ahaditsu wa ahlihi, dan ahli hadis, ya keutamaan ilmu hadis dan keutamaan orang yang pintar hadis lah begitu. Pintar pada ilmu inilah, pintar ilmu hadis. Ahaditsu, hadis-hadis, katsiratun, yang banyak. Wa sa'adzkuru, dan saya akan menyebutkan asyharoha, hadis yang paling masyhur. Hadis yang paling masyhur. Yang pertama, Ani bin Mas'udin, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salli wa sallim barik alaihi, qala, bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Aulan nasi, orang yang paling berhak, aulan nasi, orang yang paling berhak, bi, denganku, yaumal qiyamati, di hari kiamat, aktsaruhum, orang yang paling banyak, alayya, atasku, sholatan, sholawatnya. Orang yang berhak bareng-bareng bersamaku besok di hari kiamat itu adalah orang yang banyak membaca sholawat. Tidak hanya pas sholat doang, tidak hanya pas maulidan doang, tidak hanya pas ketika disuruh doang, tapi murni kita itu membaca sholawat atas gerak kita sendiri, atas keinginan kita sendiri. Itu insya Allah kita akan bersama Nabi. Rawahu, telah meriwayatkan hadis ini At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa hassanahu, dan telah menilai hadis ini hadis hasan. Wa hassanahu, dan hadis ini hadis hasan, gitu juga nggak apa-apa, atas pendapat Imam Tirmidzi. Wa hadhihi, dan hadis ini munaqabatun, derajat, munaqabatun, derajat, syarifatun, yang mulia, tukhtassu, yang dikhususkan, biruwatil athari, untuk perawi hadis, untuk perawi-perawi hadis, wa naqolatiha, dan penukil hadis. Ada perawi hadis dan ada penukil hadis. Jadi ini itu sudah benar-benar orang yang orang perawi sendiri yang meriwayatkan hadis itu sudah pasti itu selalu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu kan, banyak membaca sholawat, berarti kan. Li'annahu, karena sesungguhnya, la yu'rafu, tidak diketahui, li'isobatin, pada sekelompok minal ulama'i, daripada ulama, minas sholati, dari bersolawat, ala Rasulillah, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaru, lebih banyak, mimma, dari sesuatu, yu'rafu, yang diketahui, lihadhil isobati, pada sekelompok ini. Jadi sudah pasti nggak ada orang yang paling banyak membaca sholawat itu kecuali perawi hadis itu sendiri, atau yang berkecimpung dalam ilmu hadis sendiri, gitu. Ulama-ulama biasa pun tidak akan banyak dalam
dalam ya banyak, tapi yang lebih itu ya ahli hadis sendiri. Yukhalliduna, mereka melanggengkan zikrahu, penyebutan Nabi, fi turusihim, di dalam lampiran-lampiran mereka. Jadi gimana mereka nulis terus, itu pasti nulis nama Nabi terus, pasti sallallahu alaihi wasallam, itu kan udah banyak banget. Wa yusallimuna, dan mereka mengucapkan salam alaihi, atas Nabi, fi mu'dhamil awqati, di waktu-waktu di waktu-waktu yang banyak, fi majalisi mudzakarotihim, di majelis mudzakarah mereka, di majelis mudzakarah mereka, wa durusihim, dan pelajaran-pelajaran mereka. Ya pasti ketika nulis baca sholawat, ngajarin atau belajar sendiri, mudzakarah itu kan belajar sendiri, baca sholawat lagi. Ketika ngajarin ke orang lain, baca sholawat lagi. Sudah pasti orang tersebut ya banyak mengucapkan sholawat kepada Nabi. Keutamaan ilmu hadis dan kemuliaan para aktivisnya. Telah banyak hadis dari Rasulullah SAW tentang keutamaan ilmu hadis. Kami akan sebutkan beberapa hadis yang sudah terkenal, yang sudah masyhur. Diriwayatkan dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling berat bersamaku pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Riwayat Tirmidzi, dan ia menilai sebagai hadis hasan. Ini adalah martabat yang mulia yang dikhususkan bagi para perawi hadis dan penukilnya, karena sungguhnya tidak diketahui kelompok ulama yang paling banyak membaca sholawat selain dari kelompok perawi hadis ini. Mereka senantiasa menyebut sholawat dalam lampiran-lampiran mereka dan mengaturkan salam dalam kebanyakan waktu mereka di majelis muzakarah dan ilmiah mereka. Alhamdulillah, makanya ketika kita belajar ilmu hadis ini, semoga kita juga termasuk orang-orang yang paling banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga besok kita itu berhak disandingkan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Almaru ma'aman ahab, seseorang itu akan digiring beserta orang yang kita cintai. Kita cinta Nabi, kita banyak sholawat, dan semoga kita besok digiring bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.